اللهم صل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah. Mari baca sama. Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan makbula wa wahab li rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuha. Salawat nasyid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashhiri al-zalimin bil-zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashhiri al-zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bayni salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi
وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وإلى جميع ملائكة المقربين والكرمين ثم إلى جميع أولياء الله تعالى أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها بحرها وبرها ثم إلى جميع مؤلفات الكتب التي تعلمناها وعلمناها وإلى جميع مشايخنا خصوصا شيخنا عبد الكريم وشيخنا مرزوق أحلى وشيخنا محدث علي وأصولهم وفروعهم من مشايخ للرؤية أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأخواننا وخالاتنا ونخص خصوصا من اجتمعنا هنا بسببهم ولأجلهم خصوصا إلى أرواح sebutkan ahli kubur keluarga kita masing-masing. ووصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم waladhdallin. Amin. Al-Fatihah. Terakhir untuk kita semua yang hadir, mudah-mudahan disehatkan lahir batinnya, panjangkan umurnya, anak-anak kita dijadikan anak yang soleh solehah, hajat-hajat kita mudah-mudahan semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum berangkat haji atau umrah mudah-mudahan cepat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke tanah suci. Untuk jamaah kita, tetangga kita yang sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Yang belum bisa hadir, mudah-mudahan diberikan kesempatan hadir kumpul bersama kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد رب اشرح لي sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Al Husna Bapak Nofri. Sehat Pak Nofri? Sudah setahun ya pada Ramadan kemarin kita terakhir. Bapak Ramayuda, Satya dan semua jajaran pengurus jamaah, bapak-bapak ibu sekalian, ibu-ibu ada? Oh, ada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa kumpul hadir meskipun ada 1000 orang saya hitung nih ya, yang satunya gaib ya, detik-detik menjelang Idul Fitri seperti ini godaannya ya. Ada yang tadi malam belanja sampai nggak sholat subuh, kemudian ada yang buat jajan ya. Udah banyak cobaannya kalau jelang-jelang Syawal.
Mudah-mudahan yang hadir di sini ya diberikan keistiqomahan untuk sampai nanti di bulan Syawal dan 10 hari terakhir ini, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan lahir batin supaya lancar dalam menjalani ibadah. Salawat serta salam senantiasa kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kita pada pagi hari ini, dan mungkin saya pemateri yang terakhir, Ustaz. Masih ada? Oh, masih ada lagi. Berarti saya bukan terakhir ya. Adalah teladan Nabi selama di bulan Ramadan. Kaifa yakunu an-nabiyyu fi Ramadan? Bagaimana sih Nabi itu ketika memasuki atau selama bulan Ramadan? Saya pernah baca buku tapi lupa ya. Kalau kita pengen jadi orang besar, berarti kita harus mempelajari keseharian orang besar itu. Kalau kita pengen jadi orang besar, maka kita harus belajar bagaimana keseharian orang itu. Nah, kita akan mempelajari keseharian Rasul, sunnah-sunnah Rasul selama di bulan Ramadan. Rasulullah kalau bulan Ramadan ngapain Mbak sih? Nah gitu ya. Jadi kita judulnya adalah teladan. Meneladani. Kalau teladan itu bahasa Arabnya apa Pak? Uswah. Atau ada bahasa lainnya qudwah, qudwah, uswah. Nah, teladan. Nah, yang jadi teladan ini bukan sembarang manusia, basyarun lakal basyar, manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka tema kita ini sangat penting sekali sebagai evaluasi selama Ramadan ini kita sesuai dengan Nabi apa enggak. Nah itu ya, selama ini kita jalani puasa sesuai dengan tuntunan Nabi atau enggak. Maka pertanyaan mendasar, mengapa kita meneladani Nabi? Kira-kira apa jawabannya? Saya urut dari sana ya, dari sini Bapak, kelihatan Bapak? Biar gak ngantuk. Ngapain sih kita meneladani Nabi Bapak? Bapak punya enggak? Punya apa namanya? Fans apa? Idola. Bapak punya idola enggak selama hidup ini? Belum. Idola Bapak siapa? Nggak boleh bohong. Siapa idola Bapak? Orang tua. Untuk diteladani ya. Kalau kita mengidolakan seseorang berarti tujuannya untuk diteladani, ditiru. Orang tua. Orang tua. Berarti orang tuanya apa Pak yang sehingga Bapak itu idola sama orang tua? Mendidik kita sampai sekarang ini. Terus Bapak monggo, idola Bapak siapa? Jujur aja nggak apa-apa, jangan Rasul, bentar Rasul. Jujur karena ini temanya Rasul Pak ya. Udah jelas Rasul. Idola Bapak selama hidup ini apakah Bung Karno atau siapa gitu? Terus kenapa Bapak mengidolakan itu? Iya, satu aja. Saya catat maksudnya. Satu aja yang paling dominan nih Pak dalam hidup. Idola Bapak siapa? Ya satu. Saya minta satu. Oh Pak Harto. Wah keren ini. Apa Pak yang memperlatar belakang Bapak idola Pak Harto? Oh swasembada beras. Swasembada beras berarti ketahanan pangan Pak ya. Sehingga waktu itu saya masih ingat ada kelompok pencapir Pak ya. Saya masih kecil lah itu tuh. Ada kelompok pencapir, beliau sama istrinya ngumpul di sawah panas-panas. Hanya pengen nyenengin petani ya, swasembada. Sekarang udah kagak ada Pak ya. Iya, sedih saya itu. Mestinya kaidah al-muhafadzah alal qadim as-shalih wal akhdhu bil jadidi al asla itu harus kita terapin. Pak Harto begitu-begitu enggak jelek semua. Ya, swasembada pangan dengan adanya kelompok pencapir itu mestinya oleh presiden dari setelah itu dipertahankan karena kita itu negara subur. Nah sekarang itu di Depok aja kagak ada sawah ya kan? Iya, semua habis jadi perumahan ya lah. Iya, habis jadi perumahan. Developer mah nggak boleh lihat ada tanah kosong. Ada sawah, nah perumahan ini cuan ya, ya kan itu ya. Nggak mikir yang dimakan itu beras di sini. Kalau udah habis lahannya impor. Negara Zamrud Khatulistiwa kok impor, ya kan? Terus berikutnya, Bapak idolanya siapa? Tadi Pak Harto dengan program swasembada pangan, kelompok pencapir. Ya ini majalah teladannya. Berarti beliau itu meneladani bagaimana cara memimpin negara, betul Pak ya? Salah satunya adalah itu. Sebelum kita berbicara Nabi.
Satu aja. Oh, orang tua. Emang ada apa orang tua? Pasti ada alasan kenapa orang tua kok diteladani. Oh gitu nih. Standar orang tua nih didik kita nih. Oke. Berikutnya orang tua. Oh ya. Kalau sama ngeri bisa. Orang tua. Kenapa orang tua? Ada yang nggak? Ada yang sesuatu nggak sehingga diidolakan orang tua? Bekerja keras, hard work. Oke. Berikutnya, monggo. Mudah-mudahan jangan orang tua. Jenengan dulu. Rasulullah. Selain Rasul. Oh Rasulullah. Iya, oke. Oke, Rasulullah ya. Berikutnya apa? Kalau selain Rasulullah nggak ada. Berarti Rasul nih teladan kita. Perlu kita uji nanti sejauh mana ya. Kalau cinta Rasul berarti udah ngerti apa yang dikatakan Rasul. Baik, Pak Nofri. Ya. Yang utama Rasul. Oke, yang utama Rasul. Nggak harus pemimpin ya, nggak harus pemimpin. Tapi Bung Karno memang. Bung Karno. Kenapa Pak Nofri? Ya, beliau guru-gurunya para kiai soalnya ya. Iya betul, Bukhari. Itu sejarah itu ya. Bahwasanya beliau itu pecinta ulama. Selain nasionalis, beliau adalah muhibbin, pecinta para ulama. Oke, nasionalis. Dan yang paling saya itu cara beliau berorasi, masya Allah, kayak ada khodam di belakangnya gitu ya. Semua kita gak kelihatan. Kalau orang bisa punya mata keenam atau indera keenam atau bisa ahli sila, itu mah ceramahnya menggelegar itu ya. Kita lihat ceramah Bung Karno. Baik, berikutnya saja ya. Selain Rasul, orang tua. Monggo Bapak, orang Surabaya Pak nggih. Bapak Surabaya, kita makan bersama waktu itu tahun kemarin ya di sana ya, berdua bertiga ya. Di sana ya, bebek ya waktu itu ya. Saya Bangil, orang Bangil, tetangga Surabaya. Bangil cuma 1 jam, lali ya. Oke, orang tua, monggo. Orang tua, Pak Rama. Nah iyalah, semuanya lah, yuk. Orang tua, Bapak. Seorang terus. Baik, semua ini orang tua, tokoh nasional Pak Harto, kemudian Rasul ya, kemudian tadi ada Bung Karno, itu pasti ada sisi yang akan kita tiru, betul nggak sih? Wah saya keren ini orang. Kalau tokoh selain Rasul, saya itu yang paling saya gandrung itu Sayyidina Umar ya. Ini kalau jiwa saya kayaknya, kalau saya jadi pemimpin galak saja itu. Iya, anak saya aja kalau saya datang pasti langsung dia laporan, ayah Elif udah sholat. Soalnya pertama kali yang keluar dari mulut saya kalau sudah sampai rumah habis ngaji ini, udah sholat belum? Sehingga tahu kata-kata saya yang keluar itu pasti nanya sholat. Sehingga ketika saya datang salim, ayah awak udah sholat, Elif udah sholat, itu saya galak. Kalau untuk urusan sholat saya itu galak, bukan galak, siapa sih, tegas ya. Ya, saya tegas. Karena bagi saya, kalau saya nggak becus ngurusin anak, buat apa saya ngaji kayak gini Pak? Mending anak saya dulu tak benerin. Kebanyakan salahnya para dai mubalik itu ngurusin umat tapi anaknya kagak keurus. Itu kebanyakan salah mubalik dan dai, karena waktunya udah nggak ada. Ya, apalagi yang jam terbangnya tinggi. Kalau saya masih nganggur ya. Makanya saya kaget, ini tahun ini kok dapat tuh bed itu ya. Ya, padahal tahun-tahun dari sebelum Covid saya di sini jatahnya cuma Jumat. Saya kajian baru ini. Berarti berapa tahun Ustaz? Mulai sebelum Covid. Ada 6 tahun ya. Baru ini saya dapat ini nih. Makanya saya tanya, apa ada yang mundur, apa yang gimana? Kalau tumben saya ini kok dapat. Biasanya saya lihat guru-gurunya. Nah, yang mereferensikan saya ke sini itu Ustaz Farid Nu'man.
Ustaz tolong gantiin saya bagaimana waktu itu. Siap Ustaz, saya gantiin waktu itu tahun sebelum Covid. Berarti antara 2018 2019 saya udah di sini. Baru tahun ini saya dapat, makanya makanya saya tanya, memang butuh Ustaz? Oh ya udah, alhamdulillah bisa ngisi di sini selama 6 tahun, masih Jumatan doang waktu itu ya. Sekarang bisa siratan. Oke ya. Kalau saya pribadi, Umar bin Khattab itu terkenal dengan ketegasannya. Saking tegas dan galaknya, setan pun takut kalau ketemu Umar bin Khattab itu. Ya, lewat di jalan mending setan kabur duluan. Iya, ada orang ibadah, ya ada orang ibadah sholat di masjid. Sayyidina Umar tidur di situ. Yang ditakuti yang sholat apa yang tidur? Yang tidur ditakuti. Saking hebatnya Sayyidina Umar. Yang paling berkesan, kenapa kok saya meneladani Sayyidina Umar selain Rasulnya? Ketegasannya beliau dalam memimpin. Contoh, waktu itu ada orang Nasrani kan, rumahnya pinggir masjid. Ini saya kutip dari ceritanya Al-Maghfurlah Kiai Haji Zainuddin MZ. Saya cari keterangannya belum nemu. Ini masjid Pak, pengen diperindah dan diperluas. Ini rumahnya orang Nasrani. Sama gubernur Syam saat itu, ya, Amr bin As atau siapa waktu itu, dilihat. Ini view-nya kayaknya jelek ini. Ini gubuk ngapain sih di samping masjid segala? Udah bilangin, kita mau lebarin, gusur itu rumah. Gusur itu rumah. Kita mau lebarin ini masjid biar view-nya lebih enak dipandang. Disamperin sama bawahannya gubernur saat itu. Namanya Amir kan kalau saat itu ya. Amir. Disamperin, Pak, ini mohon izin kami dari pihak DKM Al Husna ingin melakukan pelebaran masjid ya. Gubuk Bapak mau kita robohin, mau kita lebaran. Wah, nggak bisa gitu dong Pak, mentang-mentang kita minoritas. Ini kan lagi rame nih nyepi nih, orang Bali lagi rame, sampai matanya melotot-melotot saya itu. Kalau nanti lebaran jangan pakai takbiran di sini ya, kita kan mau nyepi di sini. Bapak udah lihat belum? Saya lihat di video itu, di Twitter itu, ini orang sampai melotot-melotot ini. Saya nggak kebayang minoritas aja udah belagu kayak gitu, apalagi Hindu itu sebagai agama yang mayoritas. Ini mungkin nggak semua Hindu kayak gitu kali ya, mungkin yang dia doang ya. Awas ya, kalau sampai nanti nyepi takbiran. Prediksinya kan ini antara bareng sama enggak gitu loh ya. Kita lebaran tanggal berapa sih? Coba dilihat di kalender. Saya juga baru nggak, ini orang ngapain ya kok marah-marah. Oh, hampir bersamaan dengan nyepi. Ya, kita lebaran prediksi antara Sabtu sama Ahad apa Jumat sama Sabtu. Jumat dan Sabtu ya, mudah-mudahan nggak bentrok lah ya sama hari raya nyepi di sana. Kalau tau bentrok, pahamlah kalau orang Muslim di Bali itu, orang Muslim di Bali kan jatuhnya kan minoritas. Ya, udah ngerti lah bagaimana cara toleransi. Nah, kembali lagi ke sini. Ini orang Nasrani nggak terima, nggak bisa begitu lah Pak. Saya walaupun jelek-jelek begini ya orang asli sini. Sebelum Islam di sini. Ini waktu itu istilahnya di Syam ya. Syam Jazirah Arab. Akhirnya kalau kamu tidak mau digusur, akan saya gusur bahasa. Silakan Pak, saya akan lapor pada atasan Bapak. Silakan, diketawain. Coba aja temuin itu khalifah, nggak bakal nemu kamu. Betul ya, orang Nasrani nyamperin ke Madinah. Nyamperin ke Madinah, tumari yang namanya Sayyidina Umar bin Khattab. Nyari-nyari sambil istirahat dia berteduh, di mana ya rumah istana kenegaraan. Nah, pas lagi dia duduk di bawah pohon, dilihatlah ada orang yang sedang tiduran dengan baju banyak tambalan. Tanya, Pak, ya ini bahasa saya ya. Mohon izin nanya Pak, apa sambil tiduran? Saya mau ke rumahnya Khalifah Umar bin Khattab Pak. Di mana ke rumahnya? Mau ngapain? Ada keperluan Pak. Mau ngapain? Ceritain. Rumah saya mau digusur Pak sama si gubernur ini Pak. Mentang-mentang saya itu orang minoritas. Untuk apa emangnya digusur? Katanya mau perluasan masjid Pak. Karena rumah saya dianggap apa? Ngotor-ngotorin pemandangan. Oh gitu. Ya udah. Cari di tong sampah tulang. Pak, saya pengen nemuin Umar bin Khattab Pak. Kok saya disuruh? Udah cari aja tulang di tong sampah sono. Dia sambil bingung, sambil mikir, ini orang siapa ya kok nyuruh-nyuruh saya. Akhirnya terpaksa dia nyari tulang. Anggaplah ini tulangnya ya. Anggaplah ini tulangnya. Dicari tulang. Ini Pak, boleh bangun, diambil pedangnya. Ya kan? Langsung dicoretin. Set.
Dah ini bawa, kasih ke gubernur kamu. Pak, sekali lagi Pak, saya pengen ketemu Umar bin Khattab ya. Saya pengen ketemu sama Umar bin Khattab. Kok masih dikasih tulang sama ginian Pak? Udah sono, samperin titip salam dari saya. Dengan bingung dia kayak orang tercengang gitu ya. Akhirnya dia pulang sebelum ketemu Umar bin Khattab. Pulang dengan berat hati dia samperin ke gubernur, ditanya, gimana Pak? Udah ketemu belum? Gak ketemu, cuman gak tahu saya pas lagi di jalan di tengah pohon, saya lagi istirahat ketemu orang, saya minta tanya malah dikasih ginian. Ini titip salam katanya dari dia. Langsung itu gubernur itu pucat, keringat mandi, keringat peluh, diterima dengan terima tangan dekat ini. Ente tahu nggak ini siapa? Nggak tahu lah. Wong dia kayak orang gembel gitu, ya kan? Itu tahu itu siapa? Nggak tahu lah. Ini dia itu adalah Khalifah Umar bin Khattab yang kamu cari. Kamu tahu nggak pesan ini apa? Emang apaan itu? Emang dia khalifah? Iya. Kok bajunya gembel gitu ya? Ya. Ini tahu nggak pesannya? Kan tadi kan digaret sini Pak ya, set itu ya, tulang. Kalau kamu tidak bisa bersikap adil, maka nasib kamu akan seperti ini. Apa Pak? Dihukum mati. Apa Pak ya? Tulangnya digaris seret. Kalau kamu nggak bisa adil, maka nasibmu akan seperti ini alias mati. Nah di situ saya nangis itu Pak dengan ceramah itu. Ya Allah, iya ya. Seandainya presiden kita, ya dari setelah Pak Karno atau 8 presiden sekarang inilah, saya tuh ada apa enggak presiden yang setegas Umar bin Khattab. Jadi kalau kembali lagi, Abu Bakar itu kebijaksanaan, Umar itu keberanian dan ketegasan, Sayyidina Utsman kedermawanan, Ali bin Abi Thalib keilmuan. Komplit ini Pak. Ini kalau ada di pemimpin kita, bijak, tegas, dermawan, sosialnya tinggi, keilmuan tinggi. Mantap. Makanya itu standar khalifah, standar kepemimpinan itu nggak jauh dari ini. Orang pintar itu belum tentu bijak. Orang pintar itu belum tentu bijak. Ya, tapi kalau dibalik, bijak itu pasti pintar, kecerdasan itu. Ya, maka kita cari pemimpin yang bijak, pemimpin yang tegas, ya, berani bersikap walaupun ini negara kecil, nggak mau disuruh bawa map BOP oleh Trump. Masa presiden suruh bawa map BOP? Emang presiden apaan kita Pak ya? Coba lihat ketika Pak Karno duduk dengan siapa itu presiden yang ditembak, John F. Kennedy. Gaya duduknya kan ke orang angkuh. Di mobil Pak sebelum ditembak. Ya, gaya duduknya kan kayak orang angkuh, kayak gue negara gede bro, jangan macam-macam sama Indonesia. Duduknya aja begini. Pernah lihat gambarnya? Coba kita cek ya. Duduknya itu duduk angkuh, artinya beliau percaya diri. Beda dengan Prabowo ketika di belakangnya Trump disuruh bawa map. Ya kan? Ada yang gitu ya. John F. Kennedy dan Soekarno. Coba kita lihat. Nah, ini ada yang ponggah, ada lagi foto yang agak. Nah ini gayanya coba. Confident ya, percaya diri banget. Gue Indonesia, macan Asia bro, jangan macam-macam dengan tongkatnya nih. Ini tongkat Pak, ada asmanya ini Pak. Ini yang membuat beliau itu saudara-saudara, bisa mengaung-ngaung itu. Ini Umar bin Khattab ini. Cuman kelemahannya wanita. Nggak apa-apa wes, halal kan Mbak ya, halal. Jangan lihat sih, kadang orang itu gitu ya, ngelihatnya cuman kadang ada orang yang ngelihatnya Pak Karno itu dari sisi doyan wadon. Loh, doyan wadon kan halal, dia nikahin. Tapi lihat dari sisi positifnya, negara kita itu berwibawa loh.
Habis Pak Karno ada Pak Soeharto dengan presiden apa pepohonan yang ada di sana? Pohon Soeharto ya? Ya, ayo keren itu 212 itu keren itu. 12 itu diakui negara macan ngasih tuh. Pongahnya coba. Kayaknya gini, coba bandingkan sama Prabowo. Apa fotonya? Mohon maaf ya. Saya bukannya menjelekkan, cuman kita itu mengidamkan yang kayak gini-gini loh. Tegas gitu loh ya. Duduk pada negara Indonesia sama negara Hidayah kan jauh beda gitu. Pada saat itu kenapa Indonesia kok berani dengan tegas, materinya kok jauh banget sih ya. Ini masalah keteladanan ya, jadi agak nyelel dikit ya. Jadi kita pasti punya tokoh yang kita teladani, maka sekelas Pak Soekarno saja kita itu salut loh, opo meneh apalagi itu Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Maka ayat tentang qudwah atau uswah atau keteladanan adalah di dalam surat Al-Ahzab yang biasa setiap tahun kita baca ketika acara Maulidin Nabi SAW. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ya. Jiwa Soekarno ada di dalam diri Rasul. Nggak ada apa-apanya Pak Karno dengan Rasulullah SAW. Gimana itu ayatnya Ustaz? Yang asyidda Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Rasul itu bisa ruhama, bisa asyidda, fleksibilitas Rasul itu. Muhammadur Rasulullah wal mana sih ya, walladzi ma'ahu asyidda 'alal kufar. Kalau sama musuh wah galak Rasul, tapi ketika ruhama ubainahum, ketika bersama orang-orang Islam, orang-orang du'afa, beliau sayang. Jadi ada saatnya beliau tegas, ada saatnya beliau itu menunjukkan gak sih kasih sayang. Itu Rasul kita. Kan kadang ada orang tegas pada semua orang nih ya, apa siapa aja kok settingannya settingan kenceng gitu loh ya, nggak bisa atur. Ada orang model kayak gitu, tapi Rasulullah itu fleksibilitasnya tinggi. Jadi beliau tuh lihat-lihat, oh kalau sama orang ketika apalagi perang tegas, beliau keras, tapi ketika selain sama mereka ruhama, beliau sayang. Nah ini sudah harga mati kalau idola kita ya, idola kita selain Rasulullah mah nggak ada, tapi yang jadi prioritas adalah Rasulullah SAW. Nah maka memang kita tidak bisa mengidolakan Nabi secara 100% mengikuti Nabi, tapi minimal ada kadar beberapa persen yang kita idolakan kepada Nabi. Salah satunya Nabi itu adalah pribadi yang pemaaf. Betul gak? Berapa orang yang dimaafkan Nabi yang akhirnya orang itu lock in masuk Islam, mulai dari Suroko. Tahu Suroko Pak? Pemuda Quraisy yang dibayar sekian ratus unta apabila berhasil membunuh Rasul ketika hijrah, masuk Islam. Ada lagi orang yang ngeludahin Nabi setiap Nabi berangkat ke masjid, akhirnya masuk Islam, Nasrani. Ada lagi siapa itu, emak-emak, pokoknya banyak lah ya. Kalau kita ngelihat secara Rasulullah itu banyak lah Nabi disakitin, namun Nabi berhasil melok-inkan, bukan dengan kekerasan, bukan dengan angkat senjata, tapi dengan sikap memaafkan. Kita lanjut. Rasulullah adalah teladan yang terbaik ya. Rasulullah adalah teladan yang terbaik. Maka prinsip kita mulai kita tata saat ini, siapa idola saya, karena idola, orang yang kita idola itu akan berpengaruh nanti di akhirat Pak. Hadisnya saya ambil yang paling kecil ini, potongannya hadis panjang ini. Rasulullah bersabda ini, almar'u ma'aman ahab. Ini Pak, kelihatan Pak ya. Nah ini, anta ma'aman ahab. Bentar, mati lagi. Kamu besok akan dikumpulkan bersama orang yang kita cintai. Kelihatan Bang ya? Anta ma'aman ahbabta. Wa fi riwayatin almar'u ma'aman ahab. Besok nih kita akan dikumpulkan bersama orang yang kita cintai, orang yang kita idolai.
Pentingnya apa Ustadz hadis ini? Kalau kita mengidolakan orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah, berarti kelak kita akan dikumpulkan bersama mereka. Naudzubillah. Almar'u ma'a man habba itu mengira-ngirakan gini, Pak. Mengira-ngirakan fi'il madhi, fi'il mudhari, yuhsyaru, maaf keliru. Yuhsyaru akan dikumpulkan siapa orang ma'aman bersama orang ma'aman ahabba. Orang ya, seseorang besok akan dikumpulkan di hari kiamat bersama orang yang ia cintai. Kalau yang kita cintai itu Nabi, berarti kita besok kumpulnya bersama Nabi. Maka ajarkan sama anak kita, Pak. Anak-anak kita sekarang itu sudah kecanduannya namanya artis. Apalagi nih? Drakor. Wah, coba lihat bukunya, Pak. Masya Allah. Muka-mukanya muka-muka Korea semua. Saya khawatir anak-anak kita malah nggak kenal sama nabinya gitu loh, Pak. Coba tanya, nak, kamu gambarnya kok K-pop gini semua. Coba, siapa nabi itu? Bab siapa ayahnya nabi? Siapa ibunya nabi? Tanya, Pak, siapa kakeknya nabi? Anaknya ada berapa? Kalau nggak hafal, Pak, gawat, Pak. Berarti pendidikan yang kita kasih itu salah. Atau kitanya salah asuh. Ya, kenapa? Besok anak kita kalau yang diidolakan ini, Pak, ya, ini nanti tempatnya di mana ini nanti? Nah, kita ngikut di situ. Inilah pentingnya dalil idola. Makanya saya tanya, idolanya siapa? Kenapa alasannya? Karena besok kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita idolakan. Kalau kita neladani Nabi, berarti kita cinta Nabi. Suara apa ini? Udah habis? Masih 40 slide saya ini. Ya Allah, baru awal udah habis ya. Ya, jadi Rasulullah itu teladan yang terbaik. Makanya betul nomor 1, Rasulullah harus kita tanamkan. Nak, siapa idolamu? Rasul. Kalau idolanya Rasul, berarti dia udah kenal Rasul. Tapi kalau selain Rasul, mulai nanya, kenapa kamu idolakan selain Rasul? Padahal dia adalah yang terbaik dan layak untuk diidolakan. Maka ayo ya, kita bangun lagi anak kita, kita didik kita kenalkan apa itu anak kita. Ada apa dengan Ramadan? Karena Ramadan itu penting. Ramadan itu bulan diturunkan Al-Quran. Ramadan itu bulan penuh rahmat, ampunan, pembebasan dari neraka. Dan ini akan menentukan kita, ya, memaksimalkan bulan di mana Nabi SAW meningkatkan ibadah secara luar biasa. Materi kita ini bagus supaya apa? Ramadan kita itu benar-benar tidak hanya kuantitasnya saja 30 hari puasa, tapi mutunya gak ada. Ramadan kita teladani Nabi, karena disitulah Nabi meningkatkan ibadah di selainnya hari selain bulan Ramadan, ya, karena di situ ada Al-Quran diturunkan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Maka penting untuk kita bahas bagaimana sih cara Nabi ketika menghidupkan bulan suci Ramadan. Saya singkat-singkat ya. Nah, bagaimana teladan Nabi? Kita teladani Nabi menjelang Ramadan tiba. 1, teladan Nabi. Nabi kalau melihat hilal, ya, setiap tanggal 1 melihat hilal, Nabi berdoa. Doanya adalah Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wassalamah wal islam rabbi wa rabbukallah. Ini ajaran Nabi. Berarti kita tiru, Pak. Nggak hanya Ramadan doang, setiap bulan. Hilal itu kan berarti setiap tanggal 1 bulan Hijriyah. Hilal nggak harus ketika Ramadan, nggak harus ketika Syawal. Setiap bulan kita doa ini. Yang artinya, ya Allah, jadikanlah hilal ini bagi kami dengan membawa keberkahan, keimanan, keselamatan, dan keislaman. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Ini pengakuan. Kita berdoa. Ini cara Nabi di setiap memasuki bulan, khususnya bulan Ramadan. Setiap hilal Nabi berdoa. Ini teladan Nabi. Berikutnya, apa yang kita teladani Nabi selama Ramadan? Perbanyak puasa sunnah sebelum Ramadan. Gitu. Salah satunya perbanyak puasa sunnah. Ini salah satunya adalah puasa Sya'ban, ya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat ma ra'aitu Rasulullah istakmala siyama syahrin qattu illa Ramadan wa ma ra'aitu fi syahrin aksara siyaman minhu fi Sya'ban. Aku jarang banget lihat Nabi itu hampir puasa sebulan penuh. Ya. Aku jarang melihat Nabi puasa sebulan penuh kecuali Ramadan. Dan aku melihat Nabi seringkali puasa hampir full
ya, itu hanya di bulan Sya'ban. Untuk apa? Pelatihan. Ya. Jadi Nabi puasa mulai dari Rajab enggak full, Sya'ban agak full, persiapan untuk di bulan Ramadan, walaupun setiap hari beliau itu lebih sering puasa daripada gagak puasa. Ya, kalau kita pengen neladani Nabi kayak gini luar biasa. Ya. Yang kedua, teladan Nabi adalah ini salah satu hadis riwayat yang lain, kana yasumu sya'bana kullah, kana yasumu sya'bana illa qalilan. Artinya Rasulullah hampir, ya, kalau Sya'ban puasa itu hampir full, tapi tidak pernah full, hampir full, ya. Kana yasumu sya'bana illa qalilan. Yes. Yang kedua, memperbanyak doa agar dipertemukan dengan Ramadan. Kita doa itu 2 bulan, Pak. Allahumma barik lana fi Rajaba, keliru nih harokatnya ya, wa Sya'bana wa ballighna Ramadana, ya. Karena Rasul idza dakhala Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Dari bulan Rajab Pak kita minta doa. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban, ya Allah, sampaikan kami di bulan Ramadan. Ini ajaran Nabi. Kita perbanyak doa 2 bulan sebelum masuk bulan Ramadan. Berikutnya, bagaimana teladan Nabi di bulan Ramadan? Niat puasa dari malam hari. Tabyitun niat. Ya. Niat sejak malam. An Hafsah ummul mukminin radhiyallahu anha anna wasallam, man lam yubayyit asyam qabla al-fajr fala siyama lahu. Kalau kita niat, kalau kita serius dalam melakukan ibadah, pasti dasarnya harus dengan niat. Karena innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Al-hadis. Ya. Barang siapa, kata Hafsah, ya, istrinya Hafsah ummul mukminin berkata bahwasanya Nabi bersabda, barang siapa yang tidak niat puasa di malam hari sebelum subuh tiba, maka puasanya tidak sah. Untuk apa Ustadz hadis ini menegaskan bahwasanya setiap ibadah itu butuh yang namanya niat. Maka kenapa di Indonesia setelah kita taraweh niat puasa? Pasti Pak, bisa saya jamin kalau orang nggak taraweh itu pasti niat puasa lupa. Ada yang pernah nggak taraweh kemudian lupa niat? Hah? Itu udah pasti. Itu udah pasti. Kalau nggak taraweh, absen taraweh, pasti lupa niat. Maka di Indonesia dibiasakan habis taraweh niat itu supaya apa? Kagak lupa. Kalau lupa, batal. Tetap wajib menahan diri dari makan, tapi puasanya tidak dianggap. Maka disinilah bentuk keseriusan kita sebelum kita menjalani ibadah puasa. Kita sudah niat, ya, sejak malam hari sebelum fajar tiba. Nih Rasulullah. Kewajiban puasa Ramadan. Puasa Ramadan, ya, adalah salah satu rukun Islam. Ya, ditegaskan oleh Rasul. Bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil baiti. Pondasi keislaman kita itu adalah puasa. Kok ada orang KTP-nya Islam, tapi di luaran sana sambil ngerokok dengan bangganya. Dilihat KTP-nya Islam, nggak puasa. Ini Islam apaan? Islam KTP. Bangga Pak, ya, dengan kemaksiatan itu sekarang itu, ya. Adab sahur ala Nabi yang kita teladani adalah beliau selalu mengakhirkan sahur. Berarti ritualnya ibadahnya kita bangun jam 2 atau setengah 3, kita sholat dulu, ibadah dulu. Jam 4 baru kita sahur. Kita akhirkan. Faedahnya apa? Mengakhirkan Rasul. Di sini hadisnya tasahharu fa inna fis sahur barakatan. Keberkahan sahur yang dimaksud di hadis ini adalah lebih menguatkan kita untuk berpuasa. Tubuh itu butuh asupan, butuh gizi, supaya dalam beberapa jam mulai dari pagi sampai maghrib nanti tetap kita dalam keadaan fit. Ini yang dimaksud keberkahan di dalam sahur. Dan di waktu sahur itulah waktu mustajab untuk berdoa. Jadi penghujung akhir sebelum masuk waktu subuh itu disebut dengan waktu sahar. Waktu sahur. Waktu sahur itulah waktu
mustajabnya doa. Kenapa? Disitulah waktu lengah-lengahnya kita. Kadang sudah mau adzan udah maka disuruh sama Rasul, akhirkan aja, diakhirkan aja. Yang tiga, mengikuti sunnah Nabi, karena Nabi mengajarkan demikian. Nabi SAW biasa mengakhirkan sahur hingga mendekati waktu imsak. Imsak sekitar 15 menit sebelum subuh. Imsak di sini yang dimaksud adalah imsak yang sunnah. Jadi waktu imsak boleh makan Ustaz? Boleh. Ya, karena standarnya adalah mulai startnya yaitu waktu subuh. Terus buat apa imsak itu? Ikhtiyat, untuk jaga supaya nggak kebablasan. Jadi antara 10 menit 15 menit ya, sahurnya sebelum waktu masuk isya kita sudah sahur ya, pas jam 4 lah ya. Kalau standar setengah 5 kita subuh. Ada berbuka. Kalau sahur itu diakhirkan biar kita nggak kebablasan subuhnya, dan itu adalah waktu mustajab, berbuka dipercepat, jangan dientar-entar. Rasulullah SAW bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalu al-fitrah. Orang-orang itu akan selalu dalam keadaan baik, selalu dalam kebaikan selama ia mau menyegerakan berbuka. Lah, aliran berbuka puasa itu ada dua, ada aliran ringan, ada aliran berat. Kalau saya aliran berat, maksudnya gimana Ustaz? Kalau saya langsung makan berat, itu maksudnya ya. Jawa Timur gak ada aliran ringan itu mah ya, langsung hajar. Kenapa langsung saya hajar? Biar nanti saya percepat proses pencernaannya dengan tarawih. Maka saya langsung ambil aliran berat. Kalau aliran ringan, makan gorengan dan lain sebagainya, itu satu kosnya lebih gede, betul Pak ya? Karena makannya nanti dua kali. Nomor 2 kurang sehat, karena mestinya kita istirahat, kita hantam sama makan berat yang mestinya pencernaan kita sudah istirahat, betul nggak sih? Habis tarawih nih baru kita makan. Kalau saya orang Pasuruan, orang Jawa Timur, nggak nendang, nikmatnya udah hilang. Kenapa? Keburu sama gorengan ya, dan buka puasa sama gorengan sama es itu nggak baik ya. Yang baik itu kurma ya kan, air putih atau air hangat langsung makan ya, makan secukupnya. Al-qiyamu qabla syiba, sebelum kenyang kita udah berhenti. Saya pun udah mulai umur 4 tahun udah saya kurangin makan udah mau kenyang udah kenyang belum sih karena Nabi ngajarin sebelum kenyang udah selesai, dan saya yakin ini pasti ada sisi kesehatannya. Ternyata udah benar ya, sudah diprediksi orang makan itu baiknya sebelum kenyang ya. Praktek Nabi berbuka dengan kurma waktu itu, karena standar makan pokoknya adalah kurma. Kalau kita nggak mungkin Pak cuma 3 butir beras Pak, maka kita ubah, kita konversi ya, setengah piring nasi atau 1 piring kecil gitu ya. Kalau Bapak kuat 3 kurma mangga ya, berarti Rasulullah 3 kurma berarti biji 3 persen kagak juga ya, menyesuaikan dengan kondisi kita ya. Karena makanan pokoknya adalah kurma, maka kita mah ya sepertiganya sepiring sebelum sholat maghrib. Bagi yang yang makan aliran ringan, kalau saya mending langsung makan berat habis itu sholat. Lah kalau ditanya Ustadz lebih baik mana, makan berat dulu sama sholat dulu? Kalau saya makan dulu. Kenapa? Prioritas sholat itu adalah khusyuk. Kalau saya masih kelas-kelas teri, kalau udah perut keroncongan nggak bakal bisa khusyuk. Saya tenangkan perut saya dulu iya, biar sholatnya fokus. Tapi kalau ya sudah terbiasa sholat dalam keadaan walaupun belum makan berat, udah enjoy aja, monggo, fleksibilitas saja ya, kembali ke masing-masing aja. Ustaz, kalau saya justru kebalik Ustaz, kalau saya makan berat rada males sholatnya, monggo, berarti afdalnya sholat dulu, cukup batalin aja sama kurma sama air hangat, sholat baru setelah itu makan berat, monggo, fleksibel lah. Ini praktek Nabi kayak gini ya. Terus bagaimana adab Nabi ala Nabi ketika Ramadan? Adab Nabi ketika berbuka puasa membaca doa, dan inilah salah satu waktu mustajab yang gampang kita abaikan. Jadi waktu mustajab salah satunya adalah ketika buka puasa. Ini doa buka puasa versi Imam Abu Dawud, langsung dhahabat dhama'u wabtalatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Versi Imam Abu Dawud. Versi Bukhari, Muslim,
Allahumma inni lakasumtu atau Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika. Enaknya habis ini langsung disambung dhahabat dhama'u. Gitu ke? Habis Allahumma inni lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahabat dhama'u. Dikombin antara riwayat Imam Bukhari Muslim dengan Imam Abu Dawud jadi satu. Adab Nabi. Masih dilanjut? Masih banyak nih setengah ini. Hah? Gimana Pak? Hah? Tanggung. Amalan Nabi di bulan Ramadan. Teladan kita Nabi, bagaimana Nabi di bulan Ramadan? Perbanyak sedekah. Nis, ya. Dasarnya mana? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Jadi Rasulullah itu manusia yang paling dermawan ketika bulan Ramadan, dan beliau adalah lebih dermawan lagi di bulan Ramadan ketika Jibril menemui beliau. Paling dermawan dan full ketika bulan Ramadan. Rasul kita itu perbanyak sedekah ya. Memberi makan, buka puasa. Ya, yang betul itu adalah iftar ya, bukan takjil. Takjil itu menyegerakan. Indonesia sudah salah kaprah apa ya? Buka menu takjil hari ini, bukan menu takjil ya, menu iftar. Tapi wis angel Indonesia wis kadung salah kaprah repot diluruske. Nahwunya itu bukan takjil. Ajjala yu'ajjilu, takjil itu menyegerakan, buka itu kesunahan. Tapi wis kadung luwet iya ya wis lah ya kan kadang gitu ya. Yang betul adalah menu iftar. Iftar ya, manfatar. Ya wis lah. Manfaat rasul iman kana lahu mithlu ajri, barang siapa yang memberikan makan orang, memberi makan, memberi buka puasa orang, makan orang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala penuh. Ghairu annahu la yanqusu min ajri sa'im syai'an. Enggak ada, enggak berkurang sedikit pun. Jadi kalau kita masih nah, Pak makan Pak, makan Pak. Ya, kalau kita undang ke rumah nih ya makan, pahalanya sama seperti kita orang buah, double Pak. Kita puasa, kita dapat pahalanya orang puasa. Masjid ngadain iftar. Ada, misalnya ada yang mau makan di sini gitu ya. Ya, itu luar biasa itu pahalanya ya. Pahalanya luar biasa. Memberi makan, ini ajaran Nabi. Membantu keluarga dan kerabat, as-shadaqatu al-miskin alal miskin shadaqah wa hiya 'ala dirraqib isnatani shadaqatun wasa. Sedekah kepada orang miskin itu mendapat pahala satu sedekah. Tapi ketika kita sedekah sama kerabat kita, ada dua pahala yang kita dapat, satu pahala sedekah dan dua pahala silaturahim. Jadi kalau tanya Ustaz, mana prioritas yang kita sedekahin? Kalau ada saudara kita yang dibawa kemiskinan, maka yang paling afdal adalah sedekah kepada saudara kita dulu, yang saudara kerabat, baru setelah itu orang lain. Ini saya ngerjainnya sampai 1:30 tadi malam itu. Makanya saya rada kip-kip tadi. Saya aja mungkin mami, daripada saya salah ya. Sampai 1:30. Makanya kalau nggak dibaca kayaknya sayang banget sih. Ya. Kemudian setelah dan Nabi di bulan di bulan Ramadan adalah memberi santunan kepada fakir miskin, walaupun ini tidak terikat di bulan Ramadan saja, tapi sangat lebih. Kalau biasa santunan di bulan Ramadan sekian 100, maka dikencingin lagi 200. Gitu ya. As-sa'i alal armalati awal miskin kal mujahid fi sabilillah. Dan yang perlu saya sampaikan, tidak semua janda. Ini kan terjemahkan orang yang berusaha membantu janda. Jadi al-armalah itu janda, Pak. Dan tidak semua janda itu layak disantuni. Yang dimaksud sabda Nabi al-mirah yang kita santuni itu adalah janda yang benar-benar duafa. Sekarang banyak yang gagal paham itu. Janda kaya pakai mobil disantunin. Saya gini, Pak, sini Pak. Itu kenapa kok disantunin? Dia janda. Emang semua janda dapat? Kagak kan? Kuncinya itu fakir dan miskin. Anak yatim pun juga bukan mustahik zakat kalau dalam konteksnya zakat. Kalau santunan yatim dia berhak mendapatkan, tapi catatannya adalah anak yatim yang duafa. Kalau anak yatim yang kaya, gak perlulah disantuni. Ajaran santuni itu adalah untuk membantu meringankan beban hidup mereka. Buat apa orang kaya walaupun yatim disantuni? Ini yang banyak salah paham. Tidak semua anak yatim itu kita santunin. Cari yang standarnya benar-benar membutuhkan. Kenapa sih orang yatim itu disantuni? Saya tanya coba Pak. Karena yang meninggal itu orang yatim itu siapa? Maka kita harus paham Pak ya. Orang yatim itu adalah man mata abuhu
Orang anak yang ditinggal mati bapaknya. Bapak itu adalah tulang punggung ekonomi. Karena ini tulang punggungnya udah nggak ada, pasti ekonominya lemah. Nah, Islam melihat itu layak untuk dibantu. Berarti catatannya bapaknya yang kayak gimana? Bapaknya kagak punya apa-apa. Kalau punya apa-apa, ya kagak perlu nak disantuni, Pak ya. Jadi tidak semua anak yatim itu disantuni, tidak semua janda itu disantuni. Lihat dia status fakir atau tidak. Kalau dia masuk fakir, maka dia layak. Begitu juga ketika zakat fitrah, nanti siapa yang tanggung jawab? Awas ya, awas jangan sampai janda kemudian anak yatim diberi zakat. Lihat dia fakir nggak? Dia termasuk salah satu 8 golongan nggak? Kalau iya, berarti iya kita kasih bukan karena status sosialnya dia itu yatim, bukan status sosialnya karena itu janda, tapi karena ia termasuk salah satu 8 golongan zakat. Pun ya, biar nggak salah. Tadarus Al-Quran. Saya seneng kalau habis tarawih lihat anak-anak semangat. Ya, tadarus Al-Quran. Saya pengen di Depok itu kayak ini. Susah Pak di Depok itu. Jadi tadarusnya gantian ya. Saya tuh pengen kayak di Jawa Timur. Halakoh ini. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim ya Pak ya. Mas Surabaya bodoh. Keliling. Ada guru satu yang bagian menyimak. Salah. Caranya gini. Saya tuh kangen ya kayak gitu. Benar di Depok itu ada baca Al-Quran, tapi bacanya dewek-dewek. Bacanya belum tentu benar. Saya tuh kadang-kadang Pak, bisa nggak diadain tadarusan halakoh gitu? Susah Ustaz. Itu tadi kayak takjil itu mau dirubah iftar itu kayak berat gitu. Udah satu kaprah, bisa nggak diadain? Karena ada dalilnya kan Rasulullah SAW. Nah, belum. Oh ini nih. Ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina Jibril wa kana Jibril yaqau fi Ramadan min Ramadan fayudarisuhu Al-Qur'an. Rasul itu juga terus bersama-sama mempelajari Al-Qur'an, halaqah. Beliau di tengah, sahabat di tengah, gantian. Jadi dasar tadarus sing halaqah itu ono dalil, Pak. Coba khawatir. Anak-anak kita tinggal dirapiin aja. Ada gurunya yang nyimak ya. Jenengannya nyimak, ya anak-anak baca gantian. Satu ruku, satu ain, ganti. Saya dulu itu lancar baca Al-Quran gara-gara tadarus. Lancarnya Al-Quran gara-gara tadarus. Didrill terus. Ada gurunya. Salah. Lancar. Nah, sekarang saya cari itu ya Allah. Susah di Depok ini ya. Susah. Qiyamul Lail. Kita diadain Qiyamul Lail ya. Qiyamul Lail setiap malam 10 terakhir. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban. Ini adalah termasuk salah satu kita menghidupkan. Ada lagi di man qama Lailatul Qadari. Enggak saya cantumin. Ini yang lebih umumnya. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban. Sunnah yang tak pernah ditinggalkan Rasul selama Ramadan yang harus kita teladani adalah iktikaf di 10 malam terakhir. Karena ya'takiful asyra al-awakhir min Ramadan hatta Rasulullah itu kalau di 10 hari terakhir selalu mendawamkan iktikaf sampai beliau wafat. Saya singkat-singkat, membangunkan keluarga. Tidak hanya beliau saja yang iktikaf, ketika 10 hari terakhir beliau mengencangkan ikat pinggangnya, siap-siap sungguh-sungguh, maksudnya mengencangkan pinggang sungguh-sungguh. Wa ahya lailahu, Allah Rasul hidupkan malamnya. Wa aiqadha, tidak lupa keluarganya dibangunkan. Ini bukti Bapak Ibu sekalian bahwa ibadah kita itu jangan single. Maksudnya gimana Ustaz? Kadang saya amatin itu ada satu keluarga Bapak Ibu di luar Ramadan itu kalau ke masjid itu selalu nggak bawa anak. Maksudnya begini Pak, kita tuh punya tanggung jawab loh ya. Tanggung jawab yang terbesar yang akan dimintai pertanggungjawaban itu adalah anak istri kita. Atau jangan sendirian kita, kemudian anak istri kita tidur. Ajak anak kita, didik anak kita, bawa ke masjid. Wajib. Kalau nggak sholat, nggak ada ini. Kalau saya begitu. Anak lebih takut ini daripada dipukul, betul nggak? Jadi pukulan sekarang yang ada di hadis itu udah nggak berlaku Pak. Nggak berlaku dalam arti mukul nggak, tapi pukulannya diganti HP disita. Karena pukulan itu sudah nggak ngefek, dipukul sakit sedikit udah berani. Tapi kalau ini disita, mikir ya Pak.
Lebih baik gue dipukul daripada kagak megang HP. Maka yang paling efektif bukan pukulan, tetapi dengan ketika kita sita HP. Ajak anak kita. Ini simbol bahwasannya ibadah itu jangan mikirin diri kamu. Kamu nanti kalau mau masuk surga nggak jadi. Kenapa? Karena kamu abaikan anak istri kamu. Paham nggak maksud saya, Pak? Iya, ajak anak istri, bang, ayo sholat subuh ke masjid. Nggak harus nunggu Ramadan. Kadang saya sayangkan itu, ini anak sampai keleleran nggak sholat, istri sampai nggak sholat, tapi dia ahli ibadah. Sayang. Apa maksud saya, Pak, ya? Ajak anak istri, walaupun ini bukan sebuah kewajiban, tapi ku anfusakum wa ahlikum nar, itu sebuah dasar bahwasanya keluarga itu harus kita pikirkan, jangan main sendiri. Nih, Nabi SAW yukidu ahlahu fil ashir al-akhir. Apa di 10 Ramadan akhir saja boleh membangunkan keluarganya? Enggak. Di luar itu tetap dibangunkan biar masuk surga bareng-bareng. Larangan dan hal yang dihindari selama puasa. Rasulullah menjaga lisan dan perilaku, ya. Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi falaysa lillah hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Pada intinya banyak orang puasa tapi tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Kenapa? Dia masih berdusta, dia masih nyakitin orang. Maka itu kita jaga semua, jangan sampai kita nyakitin orang. Mulut dijaga, mulut puasa, mata puasa, tangan puasa, dan semua lainnya. Oke, dijaga perilaku kita. Ringkasan teladan Nabi, ini ringkasannya, ya. Doa melihat hilal dalam rangka menyambut, ya, dengan cara menyambut dengan doa ketika melihat hilal. Niat di malam hari sebagai sungguhan ibadah. Sahur diakhirkan biar penuh berkah. Menyegerakan berbuka sebelum sholat maghrib. Berbuka dengan air dan kurma, sederhana tapi berkah. Sholat malam bentuknya tarawih dan tahajud dan lain sebagainya. Tadarus Al-Quran, target hatam. Sedekah biar kita lebih dermawan. Iktikaf 10 hari terakhir. Bangunkan keluarga supaya kita bisa ibadah bersama. Ini checklist kesimpulan dari semua yang kita usahakan untuk kita teladani, ya. Refleksi diri, apakah aku menyambut Ramadan dengan doa dan persiapan pada saat itu? Apakah aku menjaga niat puasaku dengan ikhlas? Apakah aku sudah mengamalkan sunnah sahur dan berbuka? Seberapa banyak aku membaca Al-Quran setiap hari? Apakah aku mengajak keluargaku untuk bersama-sama ibadah, atau jangan-jangan saya sendirian selama ini, ya? Apakah aku siap 10 malam terakhir dengan sungguh-sungguh? Nah, ini yang harus kita teladani Nabi. Pun mari kita teladani Nabi. Mudah-mudahan pelajaran ini bisa memotivasi kita bahwasanya Nabi SAW adalah teladan yang terbaik. Ikuti sunnahnya, insya Allah kita selamat. Ramadan mungkin tidak akan kembali lagi. Jangan sia-siakan kesempatan meraih ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Yang mana yang paling sulit, Pak? Kira-kira amalan mana yang paling sulit dari sebelum tadi? Amalan Nabi mana yang paling sulit dari semua yang saya bacakan tadi? Menghidupkan malam hari gimana? Susah nggak? Anak saya molor. Kalau saya tadi iqadhu ahli. Yang rada susah itu kooperatif, kerjasama solid ketika bangun malam. Oh, susah. Saya masih single. Saya mungkin sama istri saya. Anak saya rada sulit. Karena target saya yang penting sholat 5 waktu dulu, mau puasa nanti bertahap step karena masih kelas 4, ya. Ya wes lah, nggak bangun. Tapi anak-anak ini udah hebat nih, udah bangun malam, ya. Yang iktikaf di sini tadi udah hebat lah. Kalau saya kayaknya karena di masjid saya nggak kebangun kayak gini, jadi rada susah. Mungkin kalau ada kegiatan iktikaf anak-anak, TKM-nya siap untuk rewet, ya. Siap untuk rewet, ya. Mungkin insya Allah anak saya pengen gitu, ya. Karena nggak tersupport sama lingkungan. Ternyata lingkungan itu sangat berpengaruh sehingga belum kebentuk. Ya, bagaimana cara kita membangun keluarga? Itu harus ada strateginya. Apa target Ramadan? Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Cukup? Tadi doa ibadah sebelum. Oh, sebelum. Jadi ketika kenapa? Kalau dari mananya setelah. Coba lihat. Dhahab dhama'u. Oke. Yang ini ya. Yang ini telah hilang dagang, gini ki. Makanya betul, ya.
Kalau kita lihat arti, kita baca ini dulu yang pertama. Allahumma inni laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika. Ini kan sebelum kita berbuka puasa. Kalau ini setelah kita batalin puasa kita baru kita baca. Itu kita jamakkan, kita combine jadi satu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni laka sumtu wa bika, kita minum bismillah. Setelah makan kita baca berikutnya, dhahabat dhama'u, telah hilanglah dahaga dan urat-urat telah basah. Karena ini ketika kita minum dahaga kita telah hilang. Ada lagi? Cukup? Baik, kita tutup pengajian kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.